Omah Demit. Omah Demit. Ada penampakan seperti pocong. Terus ada orang tinggi besar hitam, matanya merah. Nek dibilang berapa entitas? Puluhan ribu, Pak. Banyak sekali. Dia melihat dari atas itu banyak kumpulan. Ya nggak tahu sih itu termasuknya apa. Kayak baju pakaian putih-putih. Bahkan gempa 2006 itu yang dasarnya seperti itu aja Nggak roboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di kesempatan hari ini saya berada di wilayah Klaten, Jawa Tengah, dan ini tepatnya di desa apa, Pak? di Dukuh Mojopereng, Koplak, Kerakitan, Bayat. Kecamatannya Bayat, Pak. Nggih. Dan saat ini saya ditemani Pak Danang ya, Nggih. selaku pengurus juga ya di Nggih. lokasi ini. Ya, kita sambil jalan, Pak Nggih. Danang. Jadi di depan sana itu ada sebuah perbukitan ya, yang tentunya sangat punya sejarah pada era Belanda, Pak nggih? Belanda, ya Belanda. Pada era Belanda, dan ini sebuah lokasi bisa dibilang ini tambang. Ya. Dan banyak sekali kisah mistis yang tentunya akan kita gali, kita minta keterangan dari Pak Danang di lokasi ini, teman-teman. Nah, perbukitan real sih seperti perbukitan kapur. Dan di atas sana itu ada rumah di atas bukit, tapi bisa naik ke sana, Pak Danang, nanti. Nek yang di rumah itu enggak bisa. Cuma kita di bawahnya atau di sebelahnya bisa. Oh, kalau pas di rumahnya itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena aksesnya dulu kan karena ditambang. Dulu itu sebenarnya mau dirubuhkan. Cuma selang 2 minggu dia kerja di situ sakit. Yang sakit yang menambang. Yang mau merobohkan itu? Iya. Oke. Yuk kita sambil jalan, Pak Danang. Dan lebih dikenal dengan apa, Pak Danang, namanya? Omah Demit. Omah Demit. Sebenarnya dari dinamit sih, karena gudang dinamit untuk penambangan batu kapur. Di era-era dulu itu penambangannya pakai dinamit itu, nek dari sekarang sudah tidak boleh ditambang. Tidak boleh ditambang. Ya. Berarti demit itu bukan berarti hantu, bukan? Bukan. Cuma nek dari namanya itu sebenarnya gedong patrum sih. Ini gedong patrum. Gedong patrum. Patrum itu berawal dari dinamit itu, nek orang sini mengatakan patrem. Patrem karena berkembangnya zaman jadi patrum. Terus nek karena sudah sekian tahun itu tidak ada area penambangan, kayak jadi dinamakan rumah demit. Sebenarnya kan dinamit. Dinamit itu ya patrum itu tadi. Makanya kenapa di sini dinamakan Bukit Patrum. Iya, sana itu Bukit Patrum ya. Iya. Karena lisannya orang Jawa, makanya lebih simpel sebutlah demit gitu ya. Iya. Luar biasa. Jadi kita nanti akan ke sana, teman-teman. Tapi untuk mencapai rumah itu nggak bisa, kata Pak Danang. Tapi di bawahnya di bawahnya bisa. Untuk lebih melihat secara jelas. Oke. Pak, kalau yang kolam itu ini bukan? Sini. Sebelah sana sini ada. Ini juga berawal dari penambangan untuk pencarian batu yang bagus, nek orang-orang dulu mengatakan. Untuk pondasi rumah itu harus dicarikan yang batu benar-benar keras. Kalau hanya sekedar untuk dibakar jadi gamping, itu ya batu-batu biasa aja, enggak apa-apa. Asal batu ya? Iya. Oh gitu. Jadi banyak sekali dipilah gitu ya? Iya. Yang untuk bahan gamping, semua batu bisa. Iya. Tapi untuk batu pondasi harus yang keras gitu. Yang keras. Termasuk dari batuan-batuan itu nanti, dulu itu di sini ada rel, Pak. Rel lokomotif yang mengarah ke pabrik gula gondang. Jadi itu dulu pakai lokomotif itu, ada dari deretan lori-lori itu untuk mengangkut batuan dari sini. Selain yang di depan sana kan ada persawahan itu sering ditanami tebu. Jadi dari pabrik gondang itu dapat 2, dari tebunya juga dari batunya. Oh gitu. Sekali gayung 20 terlampaui kan? Iya. Jadi area sekitar ini seluruh perbukitan tingginya sama, karena ditambang. Jadi tinggi dari rumah yang jenengan itu tadi ya, rumah? Iya, yang saya tempati itu tingginya sama dari sini. Sama dengan ini ya? Iya, karena ya bertahun-tahun ditambang akhirnya jadi seperti ini. Oke. Tinggal sisa ini, Bang ya? Iya.
Oke, kita naiknya dari ini. Dari sini, Pak. Tangga perundangan. Iya. Kalau gazebo-gazebo ini bekas apa, Pak? Itu kan karena dulu kemarin itu sudah dibikin jadi wisata. Gazebo-gazebo ini ya untuk, karena di sini dulu kan areanya kan panas, Pak. Jadi untuk berteduh para wisatawan, yang khususnya di siang hari sih. Nek dari pagi atau sore itu kan sudah teduh, sudah enak lah. Suasananya sudah enak. Kalau siang baru terasa. Iya, cuma karena ya sudah lama vakum, terbengkalai, bisa terbengkalai lah. Ya Pak Danang ya. Oke. Berapa tahun Pak Danang waktu dibukanya wisata tempat ini? Baru kemarin baru jalan 2 tahun, terus kena ada COVID-19 itu ya. Akhirnya ditutup sama sekali, dan saat ini sebenarnya mau ya progresnya itu mau dihidupkan lagi jadi wisata. Ya, mudah-mudahan bisa terwujud Pak Danang ya. Iya, amin. Kalau yang sana itu rumah warga? Iya, ini rumahnya Pak RT. Oh, Pak RT. Nah, ini akses untuk menuju ke puncak Bukit Patrum ini lewat ini ya Pak Danang. Iya. Lumayan juga ini. Dulu masih apa? Kalau mau naik itu ya kayak orang klembing, Pak. Oh, manjat gitu ya? Iya, tapi warga sini ya naiknya seperti jalan kaki biasa sih. Kalau wisatawan ya kaget ya? Iya. Nggak terbiasa soalnya. Nggak terbiasa. Membatas biar tidak jatuh. Pengaman gitu ya. Seandainya tidak COVID itu, mungkin sampai sekarang masih jalan. Jalan ya Pak Danang? Iya. Kebanyakan semua tempat wisata dampak dari COVID itu luar biasa loh. Iya. Banyak yang tutup. Itu juga ada rumah gazebo. Yang dikatakan Omah Demit ini sini, ketinggiannya seperti ini. Ini ya? Iya. Jadi ya nggak ada aksesnya ya? Nggak ada. Nanti kalau lewat sana itu bisa, tapi tidak bisa ke rumahnya itu. Ini enak Pak Danang pagi-pagi olahraga ini ya. Program diet. Iya. Masih pagi banget loh ini, jam 6:30 Pak Danang. Iya. Meruput kalau orang Jawa mengatakan. Nek dari habis subuh tadi kalau ke atas bisa melihat sunrise yang terlihat di Rawa Jombornya juga terlihat. Lumayan ini. Cukup menguras tenaga. Nasi sepiring habis ini udah. Iya Pak Danang nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Ini cuma bisa di bawahnya. Rumahnya Pak Danang yang mana ya? Yang itu nggak terlihat sih, ketutupan. Oh, di zoom nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Oh iya. Ya nek kolam-kolam itu tuh. Oh iya itu ya kolamnya ya. Sebenarnya banyak terate ungu sih. Iya. Cuma kemarin tinggal dikit. Jadi dimanfaatkan warga juga sih. Ada ikannya tuh Pak? Ada ikannya. Sana itu rata apa? Tingginya segini dulu ya? Sama seperti ini tingginya. Habis sudah. Area ini sekitar ya 4 hektaran ada sih Pak, tingginya sama dulu itu. Luas keseluruhan? Iya, di sana ke sana. Nah, ini akses menuju ke bawahnya Rumah Demit. Iya, dan yang satu kan dulu zaman mbah-mbah dulu itu yang masih menggunakan tradisi dulu. Kalau menambang itu pasti ada gitu. Ya nek dibilang sebenarnya itu ya tinggal kita bagaimana menyikapinya sih. Dulu ada yang mengatakan itu kayak sesajen orang-orang dulu. Tapi sebenarnya itu kan cara bersyukurnya mereka. Karena atas rezeki yang mereka dapat dari tempat ini. Ya nek dari segi mistis itu ya ada.
maksudnya mereka orang-orang dulu itu ada yang sempat bisa berkomunikasi dengan sesuatu dari dimensi yang lain ke sini terkait dari sekitaran Batu Kapur ini. Tapi baik sih, artinya ada unsur timbal balik gitu loh. Mereka juga sebenarnya juga ingin merawat tempat ini supaya alam semesta ini, sekitaran sini itu tidak dihancurkan terus-menerus oleh manusia. Terus Penghuni ini ya, penghuni iya, tempat ini ya. iya. Sebenarnya banyak sih dari sisi tempat-tempat sini beda lagi, Pak. Oke, kita cerita di atas sana nanti yuk. Oh iya, siap. Karena harus menghemat napas ini ya. Sebenarnya di sini kalau siang hari enak loh Pak. Anginnya Iya, pasti nek kenceng siang, Pak ya. siang nek di area yang di gazebo enak, Pak. Sayang sekali ya, terbengkalai ini bagus loh sebenarnya. Jadi spot dari sini tuh terlihat Iya, nek di atas kita bisa melihat 360 derajat. Oke. Jadi tidak terhalang. apapun ya. Iya. Cukup tinggi sih. Iya nih. Ini nanti ngos-ngosan pasti ini. Bismillah. Sorry. Aman ya Pak ya? Aman. Dulu ketika mau jadi tempat wisata menaikkan ini, sampai jam 11 malam belum ada apapun. Belum ada apapun, maksudnya gimana? Tangga belum ada. Oh, Penerangan juga belum ada. 2 orang naik. Ini terpisah-pisah. Kita pakai tambang, kita tarik dari dari atas ya. Coba saya keliling. Timur mana Pak? Timur sana. timur Ya? sana. Lah itu Oh iya. Bukit Sidogoro. Terus itu yang area itu sampai sana itu Rawa Jombor. Rawa Jombor, berarti rawa itu Pak ya? Iya, rawa. Nah, teman-teman dari sini kelihatan kota Klaten, oh nggak kelihatan ya? Klaten sana. Klaten sana ya? Sana itu Merapi cuma sekarang tertutup kabut. Oh yang Merapi sana nggih? Merapi Merbabu jejer. Di area tulisan itu ke sana. Nggih. Pak, kalau ini Pak, ini dari dulu ya ini ya? Ini dari dulu. Dari Belanda ya? Zaman Belanda? Iya, zaman dulu. Tugu, merupakan tugu gitu ya? Iya. Atau apa? Ini sebenarnya tidak hanya satu sih Pak, itu ada. Ada lagi? Oh iya itu. Nek di era dulu itu sempat jadi bangunan apa saya belum tahu. Kayaknya Cuma sih, nek iya. dulu ini hanya sebagai kayak batas ketinggian militer itu yang untuk apa dengan air laut itu. Oh, Apa namanya MDPL itu? ya? Iya, MDPL. Oh, Nah, ini mungkin sudah hilang. Nek di Sidogoro itu masih tertulis di situ. MDPL berapa gitu ya? Iya. Kalau di bawah situ apa itu? Ini kasih pembatas biar aman ya Pak ya? Iya, ini biar tidak ke sana karena Iya. takutnya terjatuh. Ini ada rumah warga. Oh, itu ada rumah warga? Ada satu, tapi cuma satu-satunya. Satu? Satu-satunya. Sini nggak apa ya? Asal hati-hati ya? Iya. Bismillah. Ini penasaran teman-teman, ada. Oh iya itu rumah di dalam juring ini. Satu-satunya. Satu. Yang sana satu-satunya ini baru, Pak. Setahun belum ada ini. Nah, dulu penghuninya ya dari sini cuma Yang itu Pak? iya, Pak Slamet. Ada 2 ya Pak ya? Tuh. Satu. Itu milik satu orang. 2 rumah ini milik 1 orang? Enggak. Yang satu itu yang dari dulu pertama bikin itu di situ. Nah, ini kan baru setahun. Ini baru. Tahun, ya. Nah, ini memang dari dulu rumahnya situ. Ini yang sana tuh yang rumah lama. Iya. Ini yang rumah baru. Ya, ini beda orang. Beda orang. Bagus ini rumahnya Pak? Iya. Ya, bagus ya. Oh, lewatnya yang sana ya? Dari bawah sana. Bawah sana ya. Iya. Rumahnya Pak siapa namanya? Yang ini Pak Parno. Pak Parno. Ini Pak Slamet. Almarhum. Sekarang istri dan anak-anaknya. Ya, kerjanya menambang sih. Masih sampai sekarang menambang? Nek sekarang enggak. Sekarang anak-anaknya beralih ke penebang kayu.
Rumah di dalam jurang ini asli ini Pak Danang ya. Iya. Pak, kita agak ke sana biar kelihatan apa namanya bukit Omah Demitnya Pak. Ya ini Omah Demit di sini. Ini ada yang ingin disampaikan Pak Danang terkait Omah Demit ini. Di samping punya cerita sejarah, ada juga horornya loh, cerita horornya di sini. Pak Danang ingin menyampaikan tentang Omah Demit ini. Ya, Kisah beliau pribadi ya Pak Danang. Iya. Tadi di belakang kamera Jenengan menceritakan pernah di tempat ini, Iya. entah melamun entah apa ya dulu, tapi masih waktu sekolah ya. Coba diceritakan Pak Danang. Nek dari kecil itu memang kita itu terbiasa ikut di sini, ikut penambangan sih. Berjalannya waktu dari SD, SMP, terus SMA itu kan banyak teman-teman ya juga penasaran dengan ini bangunan apa sebenarnya. Sebenarnya kan hanya tadi itu yang katakan itu sebenarnya ada gudang dinamit, dan itu sebenarnya dulu itu tidak hanya satu Pak. Ada menurut cerita itu ada 3 dari mbah-mbah dulu. Terus waktu saya itu yang tahunya cuma 2, katanya mbah itu 3. Cuma yang 1 sudah roboh. Tinggal satu-satunya ini. Dan dari misteri banyak cerita pengalaman saya dulu. Dulu itu saya sering duduk di sana Pak, di gundukan batu itu. Di gundukan batu? Yang di belakang rumah itu. Oh enggak. Nah, itu karena ya anak muda sih, sambil di situ menikmati suasana. Terus sampai jam ya hampir tengah malam saya pulang tidur. Kemungkinan ya dari mbahnya sini itu saya didatangin itu kayak wayang orang itu, tapi berwujud Mbah Petruk, seperti Mbah Petruk itu. Tapi ketika saya tanya mbah saya itu namanya bukan itu, saya mau nyebut. Iya. Gak usah disebut kalau misalnya pantangan gitu. Terus tapi baik sih, baik. Artinya kok kamu terlihat sedih itu, kenapa nak, kan gitu bahasanya. Enggak kok mbah, nonton. Wes nggak usah sedih. Ini kamu tak kasih ini, diberikan dirawat gitu aja. Apa itu Pak? Yang satu itu keris panjang Pak. Kalau 13, yang satu itu kayak pedang kayu cendana itu. Tapi begitu saya pegang hilang Pak. Terus bangun. Nah terus yang seperti yang pengalaman pribadi saya ini ya, yang saya lihat itu, yang sini itu beda. Orang kita sebagai manusia mengatakan beda rumah. Di sini ada sendiri. Dan dulu ketika saya itu sering dikiran di daerah sini, kayak ada banyak kera-kera itu. Monyet ya? Iya. Dan area sini kera. Yang sebelah ini dulu saya lihat itu kayak banyak harimau Pak. Tapi harimau itu ada yang mengendalikan. Seorang kakek pendek, pakai caping, pakai cemeti. Ada yang angon lah kemana? Iya, di arah sana. Bawah sana? Iya, di sini itu saya pernah juga ditemui. Itu kayak dalam pewayangan juga itu kayak anomanobong putih, ekornya panjang sekali. Jadi duduk di situ, ekornya sampai bawah Pak. Hanoman? Ya seperti itu. Mirip Hanoman? Iya, ekornya ya belionya itu kan gede. Iya. Duduk di situ, di jalan kita akses naik itu, ekornya di bawah. Besar panjangnya. Iya. Tapi anak buahnya banyak. Putih juga. Ya. Terus ada lagi, sebenarnya sini ada perempuan cantik sih. Dulu saya tanya namanya Salamah. Salamah? Ya dulu memang waktu masih bujang itu kan ya sering ya bermain-main di situlah. Belum punya pikiran yang aneh-aneh. Ya, belum punya yang aneh-aneh. Gitu aja ya. Sekarang sudah banyak kontaminasi ini. Jadi seperti itu. Ya. Sering mengalami kejadian seperti itu. Ya, teman-teman saya yang Cak Iping itu sekarang jadi kayak guide itu, pemandu wisata. Dulu itu kan juga beliau itu juga anggota SAR. Sama teman-temannya kan rappling di sini. Ya, di area sini. Dia itu dulu itu kan bawa air minum itu pakai jerigen.
Jerigen yang 2 literan itu yang putih itu isinya air putih. Lah ketika tinggal setengah itu kan mereka habis itu kan kehausan. Mau minum lagi itu bukan air putih lagi, Pak. Apa isi? Minyak tanah. Oh. Terus padahal itu jerigennya selalu Air putih. Iya. Yo ketika repeng kan mau ditaruh sebelah itu. Yo nek saya yo, wah itu malah bagus nanti kamu kalau mau nyalain mau masak-masak di situ kan nggak usah pakai. Tapi haus Pak ya. Iya. Kalau untuk warga sini sering mendengar suara apa atau melihat apa di tempat dulu ya Pak, dulu itu kan pernah ada penambangan itu kan, nek nambang dulu itu kan pasti di gerong gitu. Nah, rubuhnya itu kan besar. Nah karena kecelakaan kerja dulu itu ada satu yang meninggal ke situ. Terus nek menurut pengakuan mbah-mbah saya dulu ya kayak ada yang nangis minta tolong ketika didatengin tidak ada. Yang dengar itu misalkan dari warga sini, itu dengarnya itu di sebelah timur. Yang dari penduduk timur dengarnya dari sebelah barat. Nanti ketika sama-sama ingin tahu ke situ, kamu dengar ini, kamu dengar ini. Lah dengarnya kayak di sana. Oh ya sudah. Ketika sudah ngeh itu, udah kembali pulang masing-masing. Jadi nggak ada apa-apa gitu ya. Paham kalau itu memang bukan suara manusia. Iya. Jadi ya mungkin dengan disebut rumah demit di versi lain karena ini bekas rumahnya dinamit. Nah, karena sering disebut seperti itu ya ada bener-bener ini jadi rumahnya demit itu. Ini entitas-entitas itu sebenarnya banyak sih. Kalau misalkan mau malam hari itu mungkin kita bisa sih kayak lihat kayak glibet gitu. Itu pernah Pak Danang malam hari ke sini melihat sesuatu? Pernah. Sosok apa itu Pak? Sosok jelasnya sih, nek secara kasat mata itu hanya seperti bayangan berkelebat seperti itu. Tapi nek bagi mereka yang bisa melihat seperti itu ya mungkin bisa melihat sosoknya. Nek saya sendiri itu ya yang saya katakan itu tadi mbahnya yang kayak itu. Terus ada cewek cantik. Nek orang mengatakan itu katanya itu Danyangnya sini gitu. Cewek cantik ya. Nek yang pernah saya jumpai itu pakai kerudung. Pakai kerudung ceweknya? Pakai kerudung, warnanya ungu, cantik banget. Dan setelah ditelisik, itu rumahnya bukan di sini. Di mana? Di sini Pak. Oh malah di atas itu? Yang di sebelah itu. Di jurang sana? Ini yang ada rumah tadi toh, sebelahnya kan ada bukit juga. Nah di situ. Di situ. Saya ada seorang guru ngaji yang ngajak dikiran di area sini. Tapi ketika dikiran itu Pak, auranya itu benar-benar enak banget. Bahkan guru ngaji saya itu pernah mengatakan ketika mau doa itu dia melihat dari atas itu banyak kumpulan. Ya nggak tahu sih itu termasuknya apa. Kayak baju pakaian putih-putih. Tunggu, saya mau ikut mengamini. Katanya begitu. Mau ikut ya? Iya, ikut jamaah. Muslim juga ya? Iya. Bisa dibilang jin Islam gitu. Iya, mungkin. Karena memang guru ngaji saya nggak secara detail menceritakan itu apa gitu loh. Cuma hanya menceritakan itu ketika kita sedang berdoa itu banyak sekali lah pakaiannya putih-putih itu. Tunggu, aku mau ikut jamaah mau aminin lah gitu. Pernah nggak Pak ada orang yang ke sana terus mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam rumah ini Pak? Sebenarnya banyak sih. Ada yang dari konten kreator, tapi cuma ketika itu saya nggak tahu itu lewatnya narasumbernya siapa saya juga belum tahu. Cuma nek dari dulu pernah ketika ya masih ada penambangan 1-2 itu, saya tahunya dari penambang sih, diceritain. Kemarin ada orang dari Boyolali 2 orang. Udah mau ngapain ke sini? Katanya mau cari pusaka. Katanya seperti itu. Tapi sempat naik ke sana Pak? Sempat naik ke rumah sana? Nah ini nggak bisa dia. Dari dulu juga nggak ada yang bisa naik ya? Nek dulu bisa Pak. Bisa, ya? Bahkan saya sendiri itu naik. Oh pernah aja naik? Pernah. Ya? Cuma aksesnya itu kan yang sini itu kan masih rata tinggi. Iya. Kita mudah sih naik ke situ. Apa Pak isi dari rumah itu? Kosong Pak. Oh kosong ya? Ya karena kan dulu hanya sebatas sebagai gudang dinamit itu. Gudang dinamit ya? Iya.
Ya kayak kamar kos itulah. 3 meter persegi ya kalau nggak salah. Iya. 3 meter persegi. 2 meter. 2 meter ya. 2 meter persegi. Dan dari dulu nggak berubah ya seperti itu. Bahkan gempa 2006 itu yang dasarnya seperti itu aja Nggak roboh. berdiri tegar. Seharusnya itu ya Pak ya, ambruk ya. Harusnya sih. Tapi Allah Harusnya, tapi ya kehendak Allah itu beda lagi. Nek dulu itu kan yang rumah ini, yang mana? rumah ini, yang 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 sekarang jadi Pak RT, Okay. itu kan bukan orang sini dulu. Datang Pak ya. Datang. Ya saya sempat tanya sih, Mas, jenengan manggon ngono buat omah di situ ya pernah nggak sih lihat-lihat sesuatu gitu? Saya tanyakan. Sering Mas. Tapi ya niat saya kan memang ingin tinggal di sini. Ya saya anggap aja itu sahabat saya. Gitu. Ada penampakan seperti pocong. Terus ada orang tinggi besar hitam, matanya merah. Tapi ya mereka ya sebatas hanya ingin dikenal sih. Saya ini loh ada di sini juga gitu. Maksudnya tidak mengganggu. Iya, mereka ya, perkenalan. Gitu. Iya, mereka hanya ingin diakui bahwa mereka itu ada. Dan lebih dulu di sini. Iya. Seperti itu ya. Intinya adalah nek masuk di lingkup orang lain ini ya permisi itu aja. Memberitahu ya. Iya, tapi nek masyarakat sini sih hal-hal seperti itu bukan negatif Pak. Artinya sudah tahu ya. Sudah tahu. Artinya sudah biasa ya. Iya, kita itu tinggal sama-sama gitu aja. Nek dibilang berapa entitas, puluhan ribu Pak. Banyak sekali. Bahkan nek di satu titik dengan titik yang lain itu kan sudah beda RT-nya. Beda. Iya. Oke, Pak Danang, mungkin itu saja dulu bincang-bincang kita ya di sebuah perbukitan yang lebih dikenal, Bukit Patrum ya sebenarnya Bukit Pak Patrum. Danang ya. Patrum. Tapi karena lisan orang Jawa, dulu ini bekas penambangan atau gudang dinamit ya. Karena lisan orang Jawa lebih dikenal dengan nama Omah Demit. Iya, karena dari dinamit jadi Omah Demit. Iya, gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi hiburan dan tambahan wawasan bahwa di wilayah Jawa ini masih banyak ya tempat-tempat unik seperti ini. Jadi tempat ini dikelilingi, bukan dikelilingi ya. Dulu tempat ini merupakan perbukitan yang sekarang jadi perkampungan seperti itu. Di pagi hari ini di wilayah Klaten, Jawa Tengah, saya bersama Pak Danang sudah berhasil mereview dan mengedukasi cerita apa yang ada di perbukitan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.